Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir TFTT Channel dalam proses pembinaan RBW dengan ukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai yang posisinya berada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah jalan poros Desa Jambu, Kecamatan Bajo. Nah, Bapak Ibu yang pernah melintas di jalan ini pasti melihat RBW binaan kami. Di sebelah itu adalah RBW binaan kami juga dengan ukuran 4 kali 23 setinggi 3 lantai. Yang proses pembangunannya kemarin banyak saya masukkan di channel YouTube kita ini. Dan saat ini saya sedang berada di RBW binaan kami juga, tepat di samping daripada RBW binaan kami yang ada di sebelah sana. Nah, ukuran daripada RBW ini yaitu 5 kali 25 setinggi 3 lantai. Namun dalam tahap ini masih proses pemasangan pembesian untuk lantai 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini akan saya bahas apa fungsi dan manfaat daripada pemasangan klasibor di bawah coran dak atau plat lantai. Nah, seperti ini kita melihat yang putih di bawah ini adalah klasibor. Jadi teknik pemasangan klasibor ini tepat di atas papan sirip di bawah pembesian coran dak. Nah, biasanya Bapak Ibu kita menggunakan triplex, tapi yang kami gunakan ini adalah klasibor. Sama dengan RBW binaan kami yang ada di sebelah, semua lantai 2 dengan lantai 3 yang dilakukan coran plat menggunakan pelapisan klasibor seperti ini. Dan alhamdulillah suhunya maksimal, ya, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, apa fungsi daripada manfaat pemasangan klasibor di bawah coran dak atau plat lantai ini? Nah, kita melihat Bapak Ibu proses pemasangan pembesian ini sangat banyak, ya. Nah, kita lihat pembesian tiang, kemudian pembesian slop seperti ini, dan pembesian plat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa besi itu menyimpan suhu yang ada di sekitarnya, sama dengan air, ya. Nah, ketika kita memasak air, maka air itu akan panas, bahkan mendidih. Kemudian ketika air itu kita masukkan ke dalam freezer atau kulkas, maka air itu akan menyimpan hawa dingin, bahkan beku. Nah, sama halnya dengan besi, ya. Besi ini ketika terjadi suhu panas, maka besi ini akan menyimpan. Bahkan ketika besi ini dibakar akan memerah, dan proses pendinginannya sangat lama. Sama halnya dengan besi ini, ketika direndam di dalam air atau diberi suhu dingin, maka besi ini akan menyimpan suhu dingin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika RBW kita terbuka seperti ini, di samping sawah, di depan sawah, ya, di belakang juga sawah. Tidak ada pelindung matahari, jadi matahari itu bebas memapar dinding RBW kita. Nah, secara otomatis besi ini, ya, bahkan dinding itu akan menyerap hawa panas, dan hawa panas ini akan disalurkan ke pembesian, baik itu pembesian tiang
baik itu pembersihan dak atau plat lantai. Dan kita melihat ya, pembersihan lantai ini sebanyak ini ya, dan semua bersambung, semua saling kena. Besi ini akan menyerap hawa panas ya. Nah, pada malam hari ketika suhu kembali normal, maka besi ini akan mengeluarkan hawa panas. Nah, untuk agar hawa panas itu tidak turun ke area papan sirip, nah kita menggunakan klasibor seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebagaimana fungsi daripada klasibor itu adalah menghalau hawa panas. Nah, silahkan Bapak Ibu buktikan ketika di rumah kita ya, tidak dipasang pelapon ya. Nah, kemudian suhu panas itu akan turun dari atap seng. Kemudian kita memasang klasibor sebagai pelapon, maka kita akan merasakan hawa dingin ya, dan ruangan kita akan sejuk karena hawa panas tadi ini dihalau oleh klasibor. Dan fungsi klasibor ini adalah menghalau hawa panas ya. Nah, ketika pada malam hari besi sebanyak ini yang sudah terkontaminasi dengan hawa panas tadi akan mengeluarkan hawa panasnya turun ke area papan sirip ya. Nah, fungsi daripada klasibor ini tadi menghalau hawa panas yang hendak dikeluarkan oleh pembesian ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di bawah ini adalah area papan sirip, tempat di mana burung walet kita bergantung, membuat sarang, memelihara anaknya, tidur kalau malam. Di situ tempatnya, area papan sirip. Nah, inilah fungsi daripada klasibor ini Bapak Ibu. Tapi hati-hati proses penggunaannya. Saya sarankan jangan menggunakan klasibor kalau proses pembesiannya itu akan lama kita lakukan. Usahakan proses pemasangan klasibor ini tidak dibawa daripada 10 hari. Karena klasibor ini juga akan menahan beban nantinya pada saat kita lakukan proses pengecoran. Dan tekniknya Bapak Ibu yang saya hormati, jangan kita lakukan pengecoran pada saat malam hari itu hujan. Kita batalkan dulu. Kenapa? Karena dalam situasi hujan, klasibor ini akan berubah menjadi lembek. Ya. Tapi kalau sudah kena matahari, klasibor ini akan mengeras kembali. Seperti itu. Ya. Jadi jangan kita lakukan pengecoran kalau kita menggunakan klasibor ini apabila terjadi hujan pada malam hari. Kalau sudah 2 hari tidak hujan, besoknya baru kita lakukan pengecoran, ya, agar tidak terjadi jebol turun ke bawah, ya. Dan alhamdulillah kami menggunakan resep itu, dan di sebelah ini alhamdulillah tidak pernah terjadi jebol, ya. Sama halnya dengan yang ada di Desa Basiang, RW binaan kita, alhamdulillah juga tidak terjadi jebol, ya. Makanya teknik untuk menggunakan klasibor ini jangan lebih daripada 10 hari, dan jangan melakukan pengecoran ketika pada malam harinya terjadi hujan, ya. Kita tunda dulu sampai pada malam harinya tidak terjadi hujan, baru kita lakukan proses pengecoran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.